pengen apa ya, kayaknya pengen coba semua deh, karena kan maksudnya setiap karakter beda-beda kan, ada punya tantangannya masing-masing. Jadi kayaknya nggak ada deh, pengen coba semua. Kalau aku nggak mau ngambil karakter ya, aku nggak mau dapet peran yang mendeskripsikan wanita itu yang lemah, kayak lo diinjek-injek tuh masih sabar sama antagonisnya. Aku nggak mau banget, soalnya itu mendeskripsikan wanita yang lemah. Aku nggak mau sih ngambil karakter yang kayak gitu. Yang udah diperanin sebelumnya kayaknya. Jadi kalau misalnya ada tawaran dengan karakter yang sama seperti yang udah diperanin, ya aku bakal tolak. Aku mending cari yang lain untuk karakter yang baru. Apapun itu, mau jadi orang gila, orang sakit, atau orang apapun, yang penting karakter baru. Aku setuju sih sama Yoriko, maksudnya karakter apapun yang gak mau diambil tuh gak ada sih. Mau karakternya apapun itu pasti bakal aku ambil asal aku suka sama ceritanya misalnya. Jadi mau suruh jadi orang gila, psikopat, orang ngondek gak apa-apa, tapi maksudnya asal ceritanya bagus gitu. Aku setuju sama Yoriko. Aku setuju juga sama Yoriko karena iya, maksudnya itu dia sebagai aktor, kita kalau emang mau benar-benar profesional di dunia peraktoran ini, kita harus bisa mencoba semuanya sih. Ya jadi pengalamannya juga beda-beda, nggak terus monoton itu aja. Waktu gua kelas 3 SD, dan kebetulan itu sekolah agama sih. Jadi kalau sekolah agama itu kan kita ada setiap kenaikan kelas kayak harus dites, namanya itu lesengan. Itu artinya kita ngafalin surat-surat ayat suci Al-Quran terus beserta artinya, dan kita dites kan naik ke atas. Terus ketika naik ke atas, Bismillahirrahmanirrahim, surat pokoknya lancar ya, ketika baca suratnya lancar, pas artinya bengong dulu, lihat kanan, lihat kiri, lupa. Tiba-tiba langsung ngomong, aduh sakit perut, tapi dengan bahasa Sunda, aduh nyeri beuteung. Otomatis orang-orang yang di bawah yang itu ngelihat pada ketawa semua dong. Karena takut takut malu juga gitu kan. Jadi alasannya, aduh sakit perut. Habis itu udah dia turun kabur ke bawah. Ini lebih ke memalukan sih, tapi harusnya bisa dimaklumi karena aku masih sangat dini waktu itu. Aku masih kecil banget, nggak tahu aku umur berapa. Jadi waktu itu lagi liburan sama keluarga besar banget ke puncak. Terus di villa, jadi ada kolam renangnya besar gitu kan. Aku inget banget, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ke kolam renang. Terus aku masuk meluncur dan aku kayak tenggelam gitu. Itu aneh banget sih, maksudnya nih anak kenapa gitu. Sekarang aku mikir, ngapain ya dulu gue tiba-tiba masuk ke dalam kolam renang. Gak bisa, berapa ya? 5 kali atau 4 gitu. Iya, jadi kayak aneh banget, memalukan. Untungnya ditolongin waktu itu. Aku pas TK. Jadi ya namanya juga masih kecil kan. Kadang suka nggak ketolongan, nggak ketahan itu. Serius kalau masih kecil itu, kalau kita buang air di sekolah itu tekanan loh. Lo bisa dari mana? Dari toilet. Ngapain? Buang air kecil. Kalau buang air besar, ya kan? Nah tapi waktu itu kejadiannya itu buang airnya nggak di tempatnya, tapi di celana. Terus kelas ini masih kecil banget, ini kayak TK apa playgroup gitu. Kelas mulai bau. Kita disuruh baris semua. Aku udah mulai buang air tempatnya bisa dicengin, masih kecil, apalagi di celana nih. Panik dong. Disuruh baris semua, diciumin satu-satu sama gurunya. Makin sini makin deket gurunya. Bu, saya bantuin, saya bilang. Bu, saya bantuin, saya cari, muter. Gak ada, Bu. Padahal aku kan yang buang air. Akhirnya aman, gak ketahuan. Kalau aku waktu kecil, aku kan sekolah Islam, jadi kayak pakai kerudung gitu waktu SD. Terus aku tuh orangnya nggak suka pakai kerudung waktu kecil karena panas, masih kecil kan, belum siap lah. Terus
Habis itu kerudungnya suka aku lepas, aku gini-giniin gara-gara ya masih kecil lah. Gini terus jatuh ke selokan. Akhirnya pas aku sekolah seharian aku nggak pakai kerudung kayak diliatin semua orang gitu sih. Itu malu banget. Aku waktu kecil suka banget berenang kan, itu waktu pas SD atau nggak TK ya kayaknya. Jadi aku yang bener-bener apa sama mama sama papa gitu kan. Jadi akhirnya aku berenang. Udah tuh berenang aja biasa. Abis itu aku ke toilet kan, kamar mandi. Udah kelar berenang tuh, mau mandi apa segala macem. Terus aku tahu-tahu kayak pengen berenang lagi gitu. Akhirnya aku keluar dari kamar mandi, keadaan telanjang, diketawain semua orang. Akhirnya aku nyemplung ke dalam kolam berenang. Terus semua orang pada kayak ngeliatin aku gitu. Dan aku yang kayak, kok pada ketawa gitu. Dan aku gak nyadar gitu kalau aku telanjang. Pegang telinga mama, papa, atau teman-teman siapapun yang deket aku. Kemana-mana aku bawa guling kesayangan aku. Aku kalau tidur kakinya pasti gerak-gerak gitu nggak sadar. Kayak iya. Dari kecil aku kayak gitu. Kehidupan aku maksudnya diketahui. Maksudnya iya kadang-kadang nggak ada privasinya. Kalau aku sama sih kayak Vanessa, karena kadang apa ya, hal-hal yang maksudnya nggak perlu lah untuk mereka ketahuin, mereka sampai kepoin segitunya gitu. Tapi emang itu salah satu resiko kita menjadi seorang public figure sih, tapi ya kadang juga lumayan annoyed gitu. Kurang lebih sama sih, sebagai public figure kan pasti orang akan menyoroti kita, akan tahu kita gitu. Sehingga hal-hal pribadi pun itu mereka bisa yang kepo, sekepo-keponya banget. Dan itu kadang ngeganggu. Dan mungkin hal-hal yang paling kurang suka juga kalau jadi public figure itu, kadang ada beberapa orang yang udah ngejudge tanpa tahu yang sebenarnya terjadi itu kayak apa. Maksudnya kayak netizen lah, dia kan maha benar. Harus jauh dari orang tua, dari keluarga. Terus waktu apa ya? Waktu bermain agak sedikit, ya waktu berkumpul dengan keluarga sih itu sih yang nggak disukain. Karena kan kita kerja bisa kapan aja, hari libur, hari kerja, hari apapun kita kerja nggak jelas. Mau selebriti mau enggak, setiap orang pasti nggak suka yang namanya gosip. Ya, kadang itu ada gosip yang benar-benar nggak masuk akal sama sekali. Ini itulah, itu inilah. Mama. Karena mama gitu kan. Aku mama aku juga karena dia selalu nemenin. Jadi dia harus melihat hasilnya. Mama juga. Kalau misalkan masih ada papaku, aku ngajak papa. Aku sama kayak yang lainnya mama juga, karena mama selalu sama aku 24 jam, 24/7. Hanya ini ku nyanyikan senandung hatiku.